Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, syukur alhamdulillah. Iya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang materi sifat koligatif larutan. Kalian sudah mempelajari materinya, sudah menerapkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari berupa pembuatan es puter. Sudah menikmatinya? Enak kan es puternya? Oke, kemudian terakhir kemarin kalian sudah melakukan evaluasi harian yang pertama. Hasilnya memuaskan, banyak yang dapat nilai 100. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Iya, oke. Yang pertama, pengertian persamaan reaksi redoks. Bahwa reaksi redoks itu merupakan reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Di sini reaksi redoks itu ada dua bagian. Yang pertama reduksi dan yang kedua oksidasi. Untuk reaksi reduksi itu reaksi yang meliputi pelepasan oksigen dan reaksi penangkapan elektron serta reaksi penurunan bilangan oksidasi. Kemudian untuk reaksi oksidasi itu meliputi penangkapan oksigen, pelepasan elektron, dan reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Oke, ini materi kelas 10 ya dulu mengenai penentuan bilangan oksidasi. Bahwa yang pertama untuk bilangan oksidasi unsur bebas itu nilainya 0, bilangan oksidasi unsur F nilainya -1, bilangan oksidasi logam selalu positif dan nilainya sesuai dengan nomor golongannya. Untuk bilangan oksidasi ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Bilangan oksidasi unsur H itu sama dengan +1. Bilangan oksidasi unsur O nilainya -2. Di sini ada beberapa pengecualian ya, masih ingat? Oke. Kemudian untuk jumlah bilangan oksidasi atom dalam senyawa itu jumlahnya sama dengan 0. Untuk jumlah bilangan oksidasi atom dalam ion poliatomik itu nilainya sama dengan muatannya. Oke, dulu di kelas 10 kalian sudah mempelajari materi ini ya mengenai reaksi autoredoks atau disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Yang namanya reaksi autoredoks atau disproporsionasi itu reaksi redoks dengan oksidator dan reduktor yang merupakan zat yang sama. Kemudian kalau reaksi konproporsionasi itu reaksi redoks dengan hasil oksidasi dan hasil reduksi berupa zat yang sama. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nanti ada dua metode. Yang pertama metode setengah reaksi dan yang kedua metode bilangan oksidasi. Untuk yang pertama dulu ya, yaitu metode setengah reaksi. Langkah-langkahnya yang pertama memisahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua menyetarakan jumlah atom O. Yang ketiga menyetarakan jumlah atom O. Ingat ya, jika dalam suasana asam itu ditambah dengan H2O pada ruas yang kurang atom O dan pada suasana basa ditambah dengan H2O pada ruas yang kelebihan atom O. Oke, selanjutnya menyetarakan jumlah atom H. Ingat kembali jika dalam suasana asam itu dengan menambahkan ion H+, dan dalam suasana basa dengan menambahkan ion OH-. Langkah selanjutnya itu dengan menyetarakan muatan, yaitu dengan menambahkan elektron pada ruas jumlah muatan yang lebih besar. Langkah selanjutnya menyamakan jumlah elektron dengan mengalihkan koefisien. Langkah yang terakhir menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Iya, itulah langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Sudah jelas? Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Oke, ini ada dua contoh dari reaksi redoks. Nanti kita selesaikan dengan menggunakan metode setengah reaksi.
Ingat ya, reaksi yang pertama dalam suasana asam, reaksi yang kedua dalam suasana basa. Oke, tetap semangat ya. Oke, kita ikuti penyelesaian dari contoh soal berikut ini. Oke, soal nomor 1, MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+. Ingat, ini pada suasana asam. Oke, untuk langkah pertama ini kita akan menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsurnya. Ini merupakan materi kelas 10 ya. Dulu untuk setiap unsur O itu bilangan oksidasinya -2, sehingga bilangan oksidasi Mn ini menjadi +2 supaya hasilnya 0. Oke, sekarang di sini O -2, karena O nya ada 2 berarti menjadi -4. Supaya 0 berarti Pb nya menjadi +4. Oke, kemudian ini O tadi -2 ada 4 berarti menjadi -8. Di sini merupakan anion dengan muatan -1, sehingga Mn-nya menjadi +7. Oke, untuk yang Pb2+ jelas, berarti bilangan oksidasinya +2 sesuai dengan muatannya. Oke, jelas ya. Nah, kalau sudah ditentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur, kita lihat unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini kelihatan untuk Mn mula-mula bilangan oksidasinya +2, kemudian menjadi +7. Berarti bilangan oksidasinya naik. Jika bilangan oksidasinya naik, berarti merupakan reaksi oksidasi. Oke, kemudian dilihat lagi Pb. Ruas kiri +4, ruas kanan +2, berarti bilangan oksidasinya turun. Jika bilangan oksidasinya turun, berarti termasuk reaksi reduksi. Jelas ya? Nah, kalau kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks tersebut, langkah-langkahnya, penyetaraannya. Langkah yang pertama, pisahkan setengah reaksi. Oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Oke, untuk reaksi reduksinya, jadi yang reduksi berarti PbO2 menjadi Pb2+. Kemudian yang reaksi oksidasi, MnO menjadi MnO4-. Jelas untuk langkah yang pertama. Oke, kita lanjut ya langkah yang kedua. Langkah kedua ini merupakan menyetarakan jumlah atom H dan O. Oke, ingat karena pada soal dalam suasana asam, maka caranya menambah 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan satu atom oksigen
pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Oke, kita masukkan untuk yang reaksi reduksi. Tadi PbO2 menjadi Pb2+. Oke, kita lihat pada ruas kiri di sini ada 2 atom O, sementara pada ruas kanan tidak ada. Oke, berarti pada ruas kanan kita tambahkan 2 molekul H2O. Oke, sementara kita lihat untuk atom H-nya. Ruas kiri tidak ada atom H, ruas kanan ada 4 atom H. Maka yang ruas kiri kita tambahkan 4 ion H+. Oke, sekarang untuk reaksi oksidasi MnO menjadi MnO4-. Di sini kelihatan ruas kiri hanya ada 1 atom oksigen, ruas kanan ada 4 atom oksigen. Berarti yang ruas kiri kita tambah 3 molekul H2O. Oke, untuk menyetarakan jumlah atom H-nya, ruas kiri ada 6 atom H, maka ruas kanan kita tambahkan 6 ion H+. Oke, jelas semua untuk langkah yang kedua. Oke, sekarang kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu merupakan menyamakan jumlah muatan. Pada masing-masing ruas. Oke, kita tulis lagi untuk yang reaksi reduksi. Tadi PbO2 plus 4H+ menghasilkan Pb2+ plus 2H2O. Kita lihat pada ruas kiri di sini muatannya 4+, pada ruas kanan 2+, sehingga pada ruas kiri di sini kelebihan muatan 2+. Oke, sehingga ditambah 2 elektron. Oke, ruas kiri berarti ditambah 2 elektron. Sekarang untuk yang oksidasi MnO tambah 3H2O menjadi MnO4- tambah 6H+. Kita lihat ruas kiri 0 muatan, ruas kanan ada -1 dan +1, berarti kelebihan 5 muatan. Oke, ruas kanan kelebihan muatan 5+, sehingga ditambah 5 elektron. Ruas kanan kita tambah 5 elektron. Jelas semuanya untuk langkah yang ketiga ini? Oke, kita masuk ke langkah yang keempat. Ini merupakan langkah terakhir. Langkah keempat itu menyamakan jumlah elektron. Ya. Oke, kita tulis dulu untuk yang reaksi reduksinya. Tadi PbO2
plus 4H plus 2E menghasilkan Pb2 plus 2H2O. Untuk yang oksidasinya MnO plus 3H2O menghasilkan MnO4- plus 6H plus 5 elektron. Oke, kita samakan jumlah elektronnya. Pada reaksi reduksi ada 2 elektron, oksidasi 5 elektron. Maka untuk yang reduksi kita kalikan 5, yang oksidasi kita kalikan 2, sehingga menjadi yang reduksi menjadi 5 PbO2 tambah 20H plus ditambah 10 elektron menghasilkan 5 Pb2 plus tambah 10H2O. Oke, untuk yang oksidasi menjadi 2 MnO ditambah 6H2O menghasilkan 2 MnO4- ditambah 12H plus ditambah 10 elektron. Oke, dari sini kita bisa menyamakan dengan cara mencoret. Di sini ruas kiri reduksi ada 10 elektron, oksidasi ruas kanan ada 10 elektron, berarti bisa kita coret. Kemudian reduksi ada 20 ion H+, ruas kanan pada oksidasi ada 12H+, berarti kita bisa coret. Yang reduksi H+-nya masih ada 8. Oke, kemudian untuk yang molekul H2O reduksi ruas kanan ada 10H+, yang oksidasi ruas kiri ada 6H2O, berarti bisa kita coret. Yang reduksi masih ada 4H2O. Oke, kedua persamaan reaksi bisa dijumlahkan menjadi 5 PbO2 tambah 2 MnO ditambah 8H plus menjadi 5 Pb2 plus 2 MnO4- plus 4H2O. Oke, ini merupakan reaksi redoks yang sudah setara. Jelas semuanya? Oke. Soal yang kedua. CrO4- 2- ditambah FeOH 2 kali menjadi Cr2O3 ditambah FeOH 3 kali. Ingat, ini pada suasana basah. Oke, seperti cara yang tadi kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. O tadi -2, karena ada 4 berarti menjadi -8. Di sini ada muatan -2, berarti harus sama dengan -2. Maka CR-nya menjadi +6. Oke, ini untuk yang CR-nya. Sekarang di sini H itu +1, karena ada 2 berarti menjadi +2. O -2 karena ada 2 berarti menjadi -4, sehingga Fe-nya karena ini tidak ada muatan berarti harus sama dengan 0, berarti Fe-nya sama dengan +2. Oke, O tadi -2 ada 3 berarti menjadi
min 6. Oke, berarti di sini CR-nya plus 6 karena 0. Sehingga CR ada 2 berarti menjadi plus 3. Oke, yang ini sama H min plus 1 berarti menjadi, karena ada 3 plus 3, O min 2 berarti menjadi min 6, sehingga Fe nya menjadi plus 3. Oke, sekarang kita lihat unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini Cr pada ruas kiri plus 6, ruas kanan plus 3. Berarti di sini bilangan oksidasinya turun. Karena turun berarti termasuk reaksi reduksi. Sekarang untuk yang Fe, ruas kiri plus 2, ruas kanan plus 3, berarti bilangan oksidasinya naik. Jika naik berarti termasuk reaksi oksidasi. Oke, untuk menentukan reaksi reduksi oksidasi sudah jelas. Oke, sekarang kita akan menyetarakan persamaan ini dengan cara setengah reaksi. Penyelesaiannya, langkah 1, pisahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, untuk yang reduksi kita dapatkan tadi CrO4 2- menjadi Cr2O3. Oksidasi FeOH 2 kali menjadi FeOH 3 kali. Jelas untuk langkah yang pertama. Oke, sekarang kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu menyetarakan jumlah atom H dan O. Ingat pada soal ini suasana basah. Karena suasana basah, caranya dengan cara menambah 1 molekul H2O pada setiap kelebihan satu atom O pada ruas yang kelebihan atom O. Oke, kita tuliskan untuk yang reduksi CrO4 2- menjadi Cr2O3. Di sini ruas kiri ada 4, ruas kanan ada 3. Berarti ruas kiri kelebihan 1 atom O. Maka ruas kiri kita tambah molekul H2O. Oke, jelas. Sekarang kita setarakan jumlah atom H dengan O-nya. Sudah setara? Oke. Sekarang untuk jumlah atom H-nya pada ruas kiri ada 2. Pada ruas kanan tidak ada atom H-nya. Sekarang kita setarakan juga atomnya. Cr ruas kiri 1,
ruas kanan 2, berarti yang kiri kita kalikan 2. Oke, kemudian berarti yang sini ruas kanan kita tambahkan ion OH-. Oke, sekarang kita lihat untuk jumlah atom O-nya, ruas kiri ada 8, ini 1, ruas kanan ada 3, berarti untuk jumlahnya kita kalikan, yang ruas kiri sini 5, kemudian yang sini 10 OH-. Oke, jumlahnya sama ya, untuk hidrogennya sudah 10, ruas kanan juga sudah 10, O-nya 3 dan 10, 13, ruas kiri 8 dengan 5. Oke, sekarang untuk yang oksidasi, FeOH 2 kali menjadi FeOH 3 kali. Oke, karena ini di sini O ruas kiri ada 2, ruas kanan ada 3, maka yang sini ditambah dengan 1 ion OH-. Jelas semuanya untuk langkah yang kedua. Oke, kita masuk langkah yang ketiga. Menyetarakan jumlah muatan. Dengan menambah elektron. Oke, kita tuliskan dulu yang reaksi reduksi. Tadi 2CrO4 2- plus 5H2O menjadi Cr2O3 plus 10 OH-. Di sini kelihatan pada ruas kiri ada 4- muatannya, ruas kanan ada 10-, sehingga ruas kiri kelebihan 6 muatan. Kiri kelebihan 6 muatan. Karena kelebihan 6 muatan berarti ditambah 6 elektron. Oke, kiri kita tambah 6 elektron. Oke, sekarang untuk yang oksidasi, FeOH 2 kali tambah OH- menjadi FeOH 3 kali. Oke, kita lihat ruas kiri ada 1 muatan negatif, ruas kanan tidak ada. Berarti di sini kanan kelebihan 1 muatan, sehingga ditambah 1 elektron. Oke, kanan kita tambah 1 elektron. Jelas langkah yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, yaitu menyamakan jumlah elektron kedua ruas. Oke, kita tulis lagi tadi yang reduksi 2CrO4 2- tambah
5H2O plus 6 elektron menjadi Cr2O3 plus 10 OH min. Yang oksidasi FeOH 2 kali tambah OH min menjadi FeOH 3 kali plus elektron. Untuk menyamakannya berarti yang atas kita kalikan 1, yang kiri kalikan 6, sehingga menjadi yang reduksi, karena dikalikan 1 berarti masih utuh, 2CrO4 2 min ditambah 5H2O plus 6 elektron menjadi Cr2O3 plus 10 OH min. Oke, dan untuk yang oksidasi FeOH 2 kali tambah OH min menjadi dikalikan 6 ya, tadi kalikan 6 berarti ini 6 OH plus 6 elektron. Oke, sekarang bisa kita jumlahkan kedua reaksi ini. Elektronnya di sini ada ruas kiri 6, ruas kanan 6. Kita coret. Kemudian OH sini ada 6, di ruas kanan ada 10, kita coret, berarti masih ada 4. Oke, sehingga bisa kita jumlahkan menjadi 2CrO4 2 min plus 6 FeOH 2 kali plus 5H2O menjadi Cr2O3 plus 6 FeOH 3 kali plus 4 OH min. Kita cek lagi, Cr2 2, Fe 6 H ini ada 10, ini 18 dengan 4 22, ini tadi 10 dengan 12 berarti 22 juga. O nya 8 12 dan 5 berarti 25, ini 18 dengan 7 berarti 25. Oke, berarti reaksi redoks ini sudah setara. Jelas ya semuanya? Oke.